Seorang pasien dibawa ke IGD dengan tidak sadarkan diri. Dokter jaga memeriksa pasien tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan dan terapi, diagnosa yang ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, Gudangnya Ilmu. Buat teman-teman yang baru saja singgah dan tahu channel ini, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa terus mendapatkan update terbaru tentang soal-soal P3K. Nah, pada pertemuan ini, Mimin akan kembali lagi menyajikan beberapa soal tentunya tentang rekam medis yang bisa digunakan oleh teman-teman untuk bisa memantapkan diri sebelum melakukan tes ujian. Begitu ya teman-teman. Jadi tidak berlama-lama, langsung saja kita ke soal yang pertama. Salah satu indikator di rumah sakit dikenal dengan BOR. BOR di suatu rumah sakit pada bulan Juli 2016 adalah 70%. Apakah makna dari data tersebut? A. Rata-rata pasien dirawat pada bulan Juli 2016 adalah 70%. B. Terdapat 70 orang yang dirawat setiap hari pada Juli 2016. C. Rumah sakit tersebut mempunyai 70 TT pada Juli 2016. D. Dari 200 TT yang tersedia, 70 TT yang terpakai pada Juli 2016. E. Pemakaian TT di rumah sakit tersebut pada Juli 2016 adalah 70 TT. Silakan dibaca kembali soalnya dan silakan dijawab. Oke, sudah dapat jawabannya? Ya, jadi seperti yang sudah kita tahu bahwa BOR adalah prosentase pemakaian tempat tidur di suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, pada soal ini dijelaskan bahwa pada bulan Juli 2016 BOR-nya adalah 70% ya teman-teman. Nah, yang ditanyakan adalah apakah makna dari data yang ada pada soal. Kita lihat pilihan jawaban A sampai dengan E. Yang A, rata-rata pasien dirawat. Bukan ya teman-teman, karena BOR adalah pemakaian tempat tidur. Untuk yang B, terdapat 70 orang yang dirawat. Berarti pasiennya, padahal BOR ini tempat tidurnya ya teman-teman, jadi bukan ya. Untuk yang C, rumah sakit tersebut mempunyai 70 TT. Jelas bukan karena prosentase 70% adalah prosentase pemanfaatan tempat tidur. Untuk yang D, dari 200 TT yang tersedia, 70 TT yang terpakai. Bukan ya teman-teman, karena kalau 70 TT terpakai ini bukan fokus pada prosentase pemakaiannya. Untuk yang E, pemakaian TT di rumah sakit tersebut pada bulan Juli adalah 70%. Nah, inilah adalah jawaban yang paling tepat untuk menggambarkan yang dimaksud pada soal. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Kita ke soal berikutnya. Rumah sakit memiliki 80 TT. Pada tanggal 1 September 2019, rumah sakit menambah 20 TT. Hari perawatan yang tercapai pada akhir September 2019 sebesar 2.400 hari. Berapa nilai BOR pada periode September? A. 40, B. 50, C. 60, D. 70, dan E. 80. Silakan teman-teman hitung dan jawab soal ini. Ya, sudah dapat jawabannya teman-teman? Kita bahas dulu ya. Nah, pada soal ini diketahui bahwa TT awal pada tanggal 1 September ada 80 TT. Kemudian ditambah lagi 20 TT. Jadi kita tuliskan dulu di sini, diketahui bahwa TT-nya adalah 80 dan pada tanggal 1 September itu juga ada penambahan sebanyak 20 TT. Jadi total adalah 100 TT. Nah, yang ditanyakan adalah berapa sih nilai BOR-nya? Jadi rumus dari BOR adalah hari perawatan dibagi dengan TT dikali dengan periode waktu dikali dengan 100%. Kita tinggal masukkan berapa hari perawatannya? Ya, 2.400 ya teman-teman. Kemudian jumlah TT-nya ada berapa teman-teman? 100 dikali dengan periode waktu 1 bulan September, berarti ada 30 hari ya teman-teman, dikali dengan 100. Jadi jawabannya sudah betul teman-teman yang teman-teman hitung?
Kita main coret-mencoret saja. Oke, dan jawabannya adalah 80%. Ya, yang E. Kita langsung ke soal selanjutnya. Data statistik rumah sakit pada Januari 2017 memberikan informasi sebagai berikut. Jumlah pasien keluar hidup 400, jumlah pasien dirujuk ke rumah sakit lain 30, jumlah pasien mati kurang dari 48 jam sebanyak 15 pasien, dan jumlah pasien mati lebih dari 48 jam ada 5 pasien. Gross death rate rumah sakit tersebut sebesar berapa persen? A. 1,25, B. 2,5, C. 3,75, D. 4,45, dan E 4,65. Silakan teman-teman hitung dan jawab soal ini. Oke, kita hitung bersama ya teman-teman. Yang ditanyakan adalah nilai GDR. Seperti yang kita tahu, GDR adalah angka kematian umum. Sedangkan NDR itu adalah angka kematian yang pasien yang sudah dirawat lebih dari 48 jam. Jadi diketahui di soal bahwa ada pasien mati yang kurang dari 48 jam ada 15. Sedangkan yang ditanyakan adalah GDR, artinya tidak membatasi pasien itu mati kurang dari 48 jam atau yang melebihi itu. Jadi kita harus cari lagi apakah ada pasien yang meninggal lebih dari 48 jam. Ternyata ada sebanyak 5 pasien. Jadi kita harus hitung berapa total dari kematian yang ada di rumah sakit. Ada 20. Jadi rumus dari GDR adalah jumlah pasien mati dibagi dengan jumlah pasien KRS hidup dan mati. Kita masukkan ya teman-teman. Jumlah pasien matinya tadi ada 20 dibagi dengan berapa sih jumlah pasien KRS baik hidup maupun mati. Untuk yang hidup, KRS hidup ada 400. 400 kita masukkan. Apakah ada informasi lain? Jumlah pasien dirujuk ada 30. Berarti kalau dirujukan sama dengan keluar ya teman-teman dalam keadaan hidup. Kita masukkan 30 ditambah dengan jumlah pasien yang mati tadi ada 20. Kita hitung. Oh, ini kali 100% dulu ya teman-teman karena yang ditanya pada soal adalah berapa prosentase dari GDR. Jadi yang ditanyakan prosentasenya 20 dibagi dengan 450 dikali dengan 100 dan jawabannya adalah 4,4444%. Dan pilihan jawabannya adalah yang ini ya teman-teman, yang D ya teman-teman, 4,45. Kita ke soal selanjutnya. Seorang pasien dibawa ke IGD dengan tidak sadarkan diri. Dokter jaga memeriksa pasien tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan dan terapi, diagnosa yang ditulis dokter pada rekam medis pasien adalah penurunan kesadaran. Apakah litem yang digunakan untuk mencari kode tersebut? A. Enuresis, B. Hornes, C. D. Tenesmus, dan E. Tetani. Silakan dibaca kembali soalnya dan teman-teman jawab soal ini. Oke, sudah dapat jawabannya. Kita highlight mana sih yang menjadi kata kunci dari soal ini. Jadi diketahui pada soal ini dokter menuliskan penurunan kesadaran. Nah, ini adalah highlight-nya ya teman-teman. Yang ditanyakan adalah litem atau kata kunci di mana kita akan mencari kode ICD pada buku ICD volume 3. Jadi kita lihat dulu untuk yang pilihan A, enuresis. Enuresis ini adalah lebih mudahnya kita supaya gampang mengingat adalah mengompol. Jadi ketidakmampuan untuk mengontrol seseorang akan buang air kecil begitu ya teman-teman. Jadi dia sering akhirnya mengompol. Kemudian yang B adalah hoarseness. Hoarseness ini artinya adalah kehilangan suara normal atau serak. Nah, koma ini adalah penurunan kesadaran. Nah, dari sini sudah dapat jawabannya sebenarnya teman-teman ya, tapi kita coba sampai dengan E ya. Tenesmus ini adalah
keinginan untuk BAB. Jadi BAB-nya tidak dapat dikontrol, dia sering ingin BAB. Kemudian untuk yang E, tetani ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, koma. Kita ke soal berikutnya. Seorang perempuan 17 tahun masuk untuk dilakukan perawatan rawat inap. Selama dirawat, rekam medis tersebut diperiksa kelengkapannya oleh petugas secara manual. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk menjamin mutu rekam medis. Apa jenis analisis yang dilakukan? A. Legal, B. Cohort, C. Statistik, D. Concurrent, E. Retrospektif. Silakan dijawab soal ini ya teman-teman. Oke teman-teman, mudah ya soal ini. Jadi yang ditanyakan adalah apa jenis analisa yang dilakukan. Jadi di sini diketahui ada pasien yang rawat inap, Kemudian petugas rekam medisnya memeriksa kelengkapannya. Nah, yang menjadi kata kunci di sini adalah selama dirawat. Jadi selama dirawat pasien itu petugas rekam medis melakukan analisa kelengkapan. Nah, apa jenis analisanya? Jadi analisa kelengkapan atau biasa kita sebut dengan KLPCM itu dibagi menjadi dua ya teman-teman. Kalau berdasarkan waktu analisanya bisa dilakukan secara concurrent, bisa juga dilakukan secara retrospektif. Jadi apa bedanya? Concurrent ini adalah pada saat pasien masih dirawat, dilakukan analisa kelengkapan. Jadi sebelum berkas rekam medis itu kembali ke ruang rekam medis, petugas rekam medisnya sudah melakukan analisa, begitu ya teman-teman. Kalau yang retrospektif ini dilakukan setelah pasien pulang. Jadi mana nih yang masuk ke dalam inti dari soal ini selama dirawat? Artinya yang ini ya teman-teman, yang concurrent. Artinya jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, kita ke soal selanjutnya ya teman-teman. Satu di antara bentuk fraud di era JKN adalah menagihkan beberapa prosedur secara terpisah yang seharusnya dapat ditagihkan bersama dalam bentuk paket perawatan untuk mendapatkan nilai klaim yang lebih besar pada satu episode perawatan pasien. Apa istilah dari jenis fraud pada kasus di atas? A. Service unbundling atau fragmentation, B. Inflated bills, C. Self-referral, D. Phantom billing, dan E. Upcoding. Silakan dijawab soal ini. Oke, sudah dapat jawabannya? Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kata kunci di sini adalah, ini ya teman-teman, perlu teman-teman tahu bahwa penagihan klaim secara terpisah seharusnya bisa ditagihkan bersama, itu adalah ciri dari fragmentasi. Jadi seharusnya contoh si pasien A dapat dilakukan USG pada hari itu juga saat dia ke poli kandungan contoh. Dia tidak langsung dilakukan tindakan pada saat itu, tapi dokter menginstruksikan untuk pasien kembali lagi di beberapa hari kemudian. Itulah yang dimaksud dengan fragmentasi. Artinya dia menagihkan secara sengaja untuk agar klaimnya bisa diklaim double gitu ya teman-teman. Sebenarnya maksud dari fragmentasi. Kalau yang B, inflated bills, itu artinya adalah klaimnya tagihannya itu dilebihkan. Jadi contoh seharusnya 500.000 menjadi 1 juta, itu di up untuk nilai nominal tagihannya. Untuk yang B, self-referral, itu artinya adalah sengaja merujuk atau mengirim ke fasilitas pelayanan kesehatan lain, di mana dokter yang mengirim itu mendapatkan
komisi dari rujukan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, begitu ya teman-teman. Untuk yang D, phantom billing. Phantom billing ini artinya klaim palsu, seharusnya tidak ada pelayanan tapi diklaim seperti seolah dia mendapatkan pelayanan, begitu ya teman-teman. Untuk upcoding, seperti yang kita tahu, upcoding itu artinya kode ICD yang ditetapkan itu sengaja di-up menyesuaikan dengan tagihannya lebih tinggi, pakai yang kode ini atau yang kode satunya. Nah, itu yang dimaksud dengan upcoding. Kita ke soal selanjutnya. Aplikasi perangkat lunak yang digunakan rumah sakit untuk melakukan pelaporan data kepada Kementerian Kesehatan adalah A. SITB, B. SIMRS, C. INA-CBGIS, D. SIRS Online, dan E. SIMPUS. Kita berikan waktu 5 detik untuk teman-teman bisa menjawab. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang oke, benar, yang D. Jadi ini yang ditanyakan adalah aplikasi pelaporan milik Kementerian Kesehatan. Kita lihat dulu pilihan jawaban A. SITB ini adalah pelaporan untuk pasien dengan terduga atau tersangka TBC. Kemudian SIMRS ini milik internal rumah sakit ya teman-teman, bukan milik Kementerian Kesehatan. Untuk yang C ini memang milik Kementerian Kesehatan, tapi dia lebih berfokus untuk klaim BPJS. Nah, untuk yang D ini adalah milik Kementerian Kesehatan yang berisi tentang laporan kegiatan rumah sakit, baik itu yang dilaporkan secara dalam bentuk tahunan, atau ada yang bulanan, atau ada yang bersifat terupdate gitu ya teman-teman. Untuk yang E, ini adalah aplikasi milik puskesmas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kita ke soal selanjutnya. Data statistik rumah sakit pada bulan Oktober 2019 adalah sebagai berikut. Jumlah lama dirawat 115 hari dan jumlah pasien keluar 20 pasien. Apakah informasi yang dapat dihasilkan dari data tersebut? A. Bed occupancy rate, B. Average length of stay, C. Turnover interval, D. Bed turnover, dan E. Gross death rate. Silakan teman-teman jawab. Ya, jawabannya adalah average length of stay. Diketahui pada soal bahwa ada data jumlah lama dirawat dan juga jumlah pasien keluar hidup plus mati. Nah, ini adalah namanya poin yang digunakan untuk kita bisa menghitung loss. Average length of stay. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nah, cukup sekian beberapa soal yang sudah Mimin sajikan untuk teman-teman bisa memantapkan diri begitu ya teman-teman. Mudah-mudahan dengan seringnya teman-teman berlatih bisa menjadikan teman-teman semakin hafal dan mengingat materi-materi yang sudah teman-teman pelajari. Nah, untuk pertemuan ini kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.